mentah gitu. Oh my god. Om Swastiastu guys, it's me Ayu and welcome back to my YouTube channel. Jadi gimana kabar semuanya? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah lagi sakit? Atau lagi galau karena putus cinta? Jadi daripada kalian sedih-sedih, daripada kalian gabut, mending kalian nonton video aku karena kali ini aku akan bahas 11 makanan populer Jepang yang wajib kalian coba ketika kalian berlibur ke Jepang. Sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian, pernah nggak sih kalian makan makanan Jepang di Indonesia tapi kalian nggak tahu rasa aslinya kayak gimana? Komen di bawah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's get to the list. Yang pertama itu ada onigiri. Onigiri itu merupakan nasi yang dipadatkan berbentuk segitiga yang ada isiannya itu berupa mentaiko atau telur ikan, ada tsunamayo atau tuna yang isi mayonnaise, dan juga ada ebi atau udang gitu. Terus dibungkus dengan rumput laut. Onigiri itu memiliki cita rasa yang mengenyangkan dan gurih. Hanya dengan Rp10.000 kalian bisa mendapatkan seporsi onigiri yang membuat kalian kenyang. Jadi, apakah kalian ingin mencobanya? Komen di bawah. Next. Oke, next itu ada udon. Udon terbuat dari tepung terigu yang berbentuk pipih dan lebar. Biasanya disajikan bersama kuah dashi ditambah kecap asin yang disebut dengan soyu. Sebagai pelengkap biasanya udon itu diberi tambahan potongan daging ayam atau daging sapi. Hanya dengan Rp25.000 kalian bisa mendapatkan seporsi mangkok udon yang enak dan gurih tersebut. Kalian pengen coba? Komen di bawah. Next. Oke, next itu ada sushi. Siapa sih yang nggak tahu sushi di sini? Sushi itu merupakan olahan nasi Jepang yang sebenarnya agak sama sih sama onigiri, cuma dia bentuknya tuh beda gitu. Isian dari sushi ini berupa makanan laut, daging, dan sayuran mentah-mentah yang digulung. Dan cita rasa sushi ini kayak sedikit asam gitu karena nasinya tuh dicampur sama cuka gitu. Jadi sushi itu ada banyak jenisnya, digolongkan berdasarkan bentuk nasinya. Itu ada nigiri sushi, oshi sushi, shirashi sushi, inari sushi, dan nari sushi. Hanya dengan Rp15.000 per porsi, kalian bisa makan sushi sepuasnya. Apa ada yang pengen coba? Komen di bawah. Next. Oke, next ada sashimi. Jadi sashimi itu merupakan olahan makanan laut segar yang disajikan bersama irisan jahe, wasabi, dan juga kecap asin atau soyu. Jadi cara makannya itu ikan dagingnya, habis itu ditambahin wasabi, habis itu dicelupin di soyu, habis itu dimakan. Selain sashimi merupakan makanan dengan olahan ikan laut, sashimi juga bisa disajikan dengan daging ayam, daging kuda, daging sapi. Asalkan yang mentah-mentah itu udah sashimi namanya. Mungkin gitu kali ya. Kata orang-orang penyuka sashimi, sashimi itu mempunyai rasa yang gurih dan segar. Dan dengan harga Rp15.000 kalian bisa menyantap seporsi sashimi bagi yang suka-suka sashimi. Kalian pengen makan? Coba komen di bawah. Next. Oke, next itu ada yakiniku. Yakiniku itu berasal dari kata yaku yang artinya memanggang dan niku yang artinya daging. Jadi, arti dari yakiniku itu adalah daging panggang. Simpelnya seperti itu. Ya, jadi sesuai dengan namanya, yakiniku itu berarti olahan daging yang dipanggang atau dibakar di bara api. Daging yang umumnya digunakan itu bisa daging sapi, babi, atau mungkin daging ayam. Nah, jadi cara memasaknya itu sebelum dipanggang, dagingnya itu dicelupkan dulu ke dalam saus yang nama sausnya itu saus tare, entahlah. Pokoknya tulisannya itu TARE. Nah, sausnya itu terbuat dari campuran seperti kecap asin, gula, sake, dan bawang putih. Nah, jadi saus tare sendiri ini tuh punya dua jenis. Ada yang tanpa wijen yang disebut dengan soto tare, atau yang berwijen dengan nama niku tare. Nah, yakiniku sendiri itu memiliki cita rasa yang manis. Kisaran harga yakiniku itu mulai dari Rp25.000 per porsi, dan kalian sudah bisa menikmati nikmatnya rasa daging panggang yang bernama yakiniku ini. Apakah kalian pengen coba? Coba komen di bawah. Next. Oke, next itu ada sukiyaki. Sukiyaki itu merupakan makanan khas Jepang yang terdiri dari irisan daging-daging tipis yang umumnya pakai daging sapi, bersih sayuran dan tahu yang dimasak di atas meja di dalam panci. Jadi di atas meja itu ada kompor, ada panci. Jadi kalian langsung masak di sana gitu. Nah, isian sukiyaki itu bukan daging doang gitu. Jadi biasanya sukiyaki itu ditambah isian seperti bawang bombay, jamur shiitake gitu, kayak jamur apa sih? Jamur yang kepalanya gede itu, sawi putih, dan juga kayak miso-un gitu loh yang warna putih. Nah, cara makan sukiyaki itu tuh beda ya. Nggak langsung dari pancinya kalian makan langsung sendiri tuh nggak. Jadi cara makan sukiyaki itu pertama-tama
makanan yang udah matang di panci itu kalian ambil, terus kalian celupin ke dalam mangkok yang udah isi kocokan telur. Jadi ini udah kocokan telur, abis itu dagingnya, makanan itu kalian ambil dari panci, abis itu kalian masukin ke kocokan telur itu baru kalian makan. Jadi gitu cara makannya. Iya. Cita rasa sukiyaki itu rasa gurih, unik, dan khas. Mulai dari harga 25.000 per porsi, kalian sudah bisa menikmati sukiyaki ini. Apakah kalian pengen mencobanya? Komen di bawah. Next. Oke, next itu ada ramen. Siapa sih yang nggak kenal ramen? Ramen tuh bisa dibilang kayak mie instannya orang Jepang tuh, jadi kayak udah jadi santapan sehari-hari gitu. Udah kayak mie sedap sama mie Indominya orang Jepang gitu. Ciri khas dari ramen itu sendiri adalah dilihat dari cara penyajiannya, yaitu rebusan mie dituang ke dalam mangkuk yang berisi kuah kaldu, ditambahkan telur rebus, irisan daun bawang sebagai lauk dan penyedap, dan untuk hiasannya diberi nori atau rumput laut dan juga narutomaki. Jadi narutomaki itu adalah apa ya? Yang ada warna pink putih yang kayak lambangnya Naruto itu loh gitu. Ramen sendiri mempunyai cita rasa yang gurih dan khas. Mulai dengan harga 15.000 per porsi, kalian bisa menyantap ramen yang gurih dan khas ini. Apakah kalian pengen mencobanya? Komen di bawah. Next. Oke, next itu ada takoyaki. Jadi takoyaki ini merupakan cemilan khas yang berasal dari Kansai yang berbentuk bola-bola kecil berdiameter 3 sampai dengan 5 cm yang terbuat dari tepung terigu yang berisi potongan gurita di dalamnya. Makanya namanya itu takoyaki. Tako itu kan gurita, yaki itu sama kayak aku bilang tadi, yaku, dipanggang atau dibakar gitu. Jadi cara memakan takoyaki itu dibarengi dengan saus yang bernama okonomiyaki. Jadi kayak sausnya tuh rasanya tuh kayak asin-asin khas gitu lah pokoknya rasanya. Mulai dari 10.000 per porsi, kalian bisa dapat menyantap takoyaki yang lezat dan gurih ini. Kalian pengen nyoba? Komen di bawah. Next. Oke, next itu ada okonomiyaki. Okonomiyaki sendiri merupakan makanan khas Jepang yang terbuat dari campuran tepung terigu dan air yang kemudian ditambah dengan campuran kol, wortel, makanan laut, daging babi, dan kemudian digoreng di atas penggorengan yang bernama tepang. Jadi okonomiyaki ini tuh bisa dijadikan sebagai lauk untuk temen nasi mungkin ya. Jadi kalau misalnya tadi aku gambarin tuh ciri-ciri tuh sama kayak telur dadar yang diisi dengan kol gitu. Bedanya cuma ini tuh benar-benar banyak ada dagingnya gitu kan, aku bilang tadi kayak daging laut, itu apa, makanan laut, daging babi atau ayam. Nah, okonomiyaki itu ada dua jenis. Yang pertama, okonomiyaki ala Kansai Jepang, itu terletak pada cara menggorengnya. Kalau okonomiyaki ala Kansai Jepang itu, kolnya itu dicampur bareng sama adonan. Jadi, waktu buat adonannya, kolnya langsung dicampur barengan. Nah, yang kedua itu ada okonomiyaki ala Hiroshima. Jadi, cara penggorengannya itu, kolnya diletakkan di atas adonan. Di adonannya itu udah diratain di tepang, baru ditaruh kol di atasnya gitu. Okonomiyaki sendiri mempunyai rasa yang lezat dan khas. Okonomiyaki sendiri bisa didapat mulai dari harga 10.000 per porsi. Apakah kalian ingin mencobanya? Komen di bawah. Next. Oke guys, jadi ini yang terakhir. Jadi yang terakhir itu ada yang namanya chirashi sushi. Jadi jenis lain dari sushi gitu. Chirashi sushi atau chirashi sushi itu merupakan jenis sushi yang bermakna atau yang artinya ikan tabur. Jadi sushi ini tuh beda dari jenisnya sushi yang lain karena sushi ini itu dipotong kecil-kecil. Jadi daging-daging ini tuh dipotong kecil-kecil terus ditaburin di atas nasi gitu. Jadi kayak lauknya gitu. Aku nggak bisa ngebayangin segimana rasanya udah nasinya rasanya tawar terus dicampur dengan daging mentah-mentah gitu. Apakah kalian pernah mencobanya? Nah, karena chirashi sushi ini memiliki cita rasa yang lezat, gurih, dan khas, biasanya jenis sushi ini tuh biasanya disajikan waktu acara-acara spesial gitu, kayak pesta atau acara-acara penting lainnya. Nah, mulai dengan harga 25.000 per porsi, kalian bisa mencoba chirashi sushi ini. Apakah kalian pengen mencobanya? Komen di bawah. Oke guys, udah selesai semuanya. Jadi itulah ke-11 makanan populer di Jepang yang wajib kalian coba ketika kalian ingin berlibur ke Jepang. Apakah kalian ingin mencoba makan makanan mentah, ikan-ikan mentah, atau kalian bawa pulang untuk digoreng? Jadi sekian video dari aku, semoga kalian terhibur dan doakan aku supaya aku bisa membuat lebih banyak video lagi yang pastinya yang bertujuan untuk menghibur kalian semua, oke? Oke guys, sebelum kalian menutup channel ini, pastikan dulu kalian udah like dan subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa komen di bawah buat kalian yang ingin request video apapun itu untuk aku bawain dengan senang hati. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you in the next video. Bye bye.